Ustadz, apakah kisah dalam Al-Quran semuanya fakta sejarah, bukan metafora? Mungkin yang tadi metafora yang terkait dengan penafsiran dari epistemologisnya Sina ya, kayak gitu. Apakah semuanya Ya, historis atau terkait dengan ahistoris? kisah-kisah, ya, terkait dengan kisah-kisah, Hmm. Al-Quran selalu berbicara tentang realitas. Oh, Al-Quran realitas. tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang sifatnya apa eh, apa ya, yang sifatnya hanya perumpamaan tapi tanpa Oh. realitas. Seluruh apa yang diungkapkan Al-Quran itu bersifat objektif, Hmm. yaitu bahwa antara apa yang disampaikan dalam yang disyaratkan oleh Al-Quran akan kita jumpai realitas eksternalnya. Realitas eksternal ini baik secara material maupun juga bersifat non material ya. Jadi ada tiga tingkatan kalau kita bisa katakan. Ini dalam bahasa filsafat kadang disebut sebagai nafsul amr ya, yaitu bahwa realitas itu ada realitas eksternal ya, realitas eksternal yang dia fakta objektif, baik itu peristiwa sejarah ataupun berbicara tentang apa yang ada di alam eksternal ini ya. Ini Al-Quran menggambarkan realitas eksternal ini maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan gitu. Oh. Jadi Al-Quran misalnya Ghalibatur Rum misalnya, pada Ya. bagaimana kemudian Rum itu menang ya dalam peperangan dan seterusnya. eh, apa Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi ke depan secara faktual. Tidak ada satupun, tidak ada satupun dari apa yang digambarkan Al-Quran itu tidak ada faktanya. Yang kedua, bahwa fakta itu fakta rasional. Fakta rasional atau nafsu Oh. amar ini artinya bahwa apa yang digambarkan, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu bisa dibuktikan secara rasional. Ini fakta rasional. Artinya bahwa dia tidak bertentangan dengan akal manusia. Bahwa pemahaman manusia yang keliru bisa terjadi, iya. Gitu. Tetapi sekiranya bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu kemudian manusia mampu memikirkannya secara benar, ia akan mendapati kesimpulan yang benar. Jadi perdebatan misalnya di dalam filsafat itu antara doktrin wahyu dengan apa pembuktian akal rasional terjadi dalam karya misalnya Al-Ghazali pada Tahfudz Al-Falasifa ya, yang dia menyerang Al-Ghazali di situ menyerang para filosof peripatetik ya, terhadap kesimpulan para filosof peripatetik bahwa kehidupan setelah kehidupan dalam materi ini adalah bersifat ruhani. Nah, karena doktrin Al-Quran menunjukkan bahwa ada hal-hal yang terlihat secara fisik ya gitu. Jadi misalnya kulaman udijat juludum badalna juludan ghairaha. Ketika kami kelupaskan kemudian kulit mereka, maka kami Hmm. gantikan kemudian kulit yang lain. Atau Al-Quran mengatakan yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kemudian kami tutup mulut mereka ya. Dan kami jadikan kemudian kaki-kaki mereka ya, dan juga tangan-tangan mereka berbicara ya gitu atas apa yang kemudian mereka telah lakukan ya. Tangan-tangan mereka berbicara, kemudian kaki-kaki mereka berbicara, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa adanya fisik ya dalam setelah kehidupan ini. Nah, Al-Ghazali kemudian mengkritik para filosof ini. Tetapi Hmm. Al-Ghazali pun sampai pada satu pemahaman yang keliru ya, bahwa dia menganggap fisik yang dimaksud adalah fisik dalam konteks material gitu. Hmm. Dan ini yang ditolak oleh para filosof. Tetapi bagaimana kemudian pemikiran filsafat berikutnya yang menunjukkan bahwa di satu sisi memang manusia itu setelah kehidupan ini tetap memiliki fisik, tapi fisik yang ada pada kehidupan berikutnya bukanlah fisik material, ya. Bukanlah jasmani,
material al-madiyah ya, tetapi jasmani yang disebut dengan misalil al-muttasil ya. Jadi ada fisik yang kemudian dihadir pada diri manusia ya, yang menghadirkan diri manusia itu sebagaimana realitas dari dirinya sendiri ya, yang didasarkan realitas itu didasarkan pada apa? Pada ilmu pengetahuannya, pada kemudian amal perbuatannya dan seterusnya. Dan filosof seperti Mullah Sadra berikutnya menunjukkan bukti-bukti rasional tentang hal tersebut. Jadi karena itu bahwa ini fakta kedua. Fakta ketiga adalah fakta intuitif ya. Intuitif yang intuitif ini realitas yang ada di balik mawara at-tabi'ah ya. Di balik dari alam material ya. Ada banyak sekali hal-hal yang kemudian ada realitasnya. Seperti misalnya begini, ada alam kubur, alam barzah ya. Alam barzah itu ada realitasnya, gitu ya. Walaupun tidak dapat diakses oleh materi manusia, ya, kesadaran material manusia, akal manusia seperti apa. Tapi Al-Quran menjelaskan kehidupan nanti misalnya di akhirat. Al-Quran menjelaskan ya. Dan itu ada faktanya, tapi fakta yang sifatnya apa? Intuitif ya. Atau fakta yang berada di balik alam material. Jadi keseluruhan bagian Al-Quran itu apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu berkesesuaian dengan fakta eksternal, baik secara material maupun secara rasional dan juga secara intuitif. Demikian Kak. Terima kasih, Ustaz. Ini tampaknya belum ada juga yang memberikan pertanyaan untuk selanjutnya. Saya ingat dengan ini, Ustaz, yang di surat Ar-Rahman itu yang bunyinya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Tembuslah, sesungguhnya engkau tidak bisa menembus kecuali sultan, katanya begitu, bisultan ya. Itu dorongan juga ya, Ustaz ya, untuk menggali bumi dan langit dan sebagainya. Tapi menggunakan kata sultan, Ustaz ya, tidak langsung menggunakan akal atau hati atau misalkan empirik gitu ya, enggak ya? Ya karena realitasnya kan bertingkat-tingkat Kang Ahsan. Oh. Kita pendekatan rasional hanya bisa kemudian sampai pada hal-hal yang bisa terverifikasi melalui bukti-bukti empirik maupun bukti-bukti yang sifatnya rasional ya gitu. Segala sesuatu yang pasti dia baik memiliki batasan, apakah dia bersifat material batasan itu ataukah batasan-batasan yang dibatasi berdasarkan batasan rasional ya, akliah. Karena itu misalnya para mantikiyun misalnya membagi ya batasan itu, ada yang disebut dengan nau ya, spesies, misalnya ada yang disebut dengan genus ya, ada jenis, ada spesies dan ada diferensial ya. Itu batasan yang kemudian dibuat oleh pembatasan akliyah ya. Jadi akal itu tetap kemudian mampu. Nah, untuk sesuatu yang tidak terbatas itu tentu manusia memerlukan sesuatu yang lain ya. Tidak bisa menggunakan kemudian baik pengindraannya maupun akal rasionalnya. Dia memerlukan apa yang kemudian disebut dengan qalb atau intuisi. Dan bagian inilah yang kemudian disebut dengan sultan. Oh, sultan itu Mas. Jadi sultan bukan hanya kemudian pendekatan yang karena sultan itu kan kekuasaan nih. Maksudnya dengan Ibnu Sina itu mengatakan bahwa ilmu itu adalah kekuasaan bagi manusia.